Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan dengan sesi di modul Nusantara ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kampus City yang di bawah pimpinan seorang pembimbing yang sangat inspiratif dan semangat dan selalu siap membimbing adik-adik semuanya dengan ikhlas dan dengan hati. Baiklah, perkenalkan saya dengan Dewi Umroni Yusuf, salah satu entrepreneur di Tangsel. Di kota Tangsel sendiri, batik adalah salah satu ciri keberagaman dari kota Tangsel sendiri dengan batik Tangselnya. Nah, adik-adik, ini adalah saya bawakan salah satu sampel atau contoh dari batik Tangsel seperti ini. Nah, batik Tangsel sendiri terinspirasi dengan anggrek ungunya dan belandongan. Nah, contoh yang belandongannya tidak saya bawa ya. Ini saya contohkan yang anggrek ungunya. Dan baiklah, saya ingin mengupas tentang batik lebih luas lagi. Batik adalah kain khas dari Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih digunakan hingga saat ini. Bahkan berbagai motif batik dari seluruh daerah di Indonesia sudah terkenal hingga ke banyak negara yang ada di seluruh dunia. UNESCO juga sudah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tahun 2009. Nama batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, ambatik, yang terdiri dari dua kata, yaitu amba yang artinya lebar dan batik yang artinya titik. Kedua kata ini kemudian berkembang menjadi istilah batik yang bisa dimaknai dengan kemudian berkembang menjadi sebuah batik yang bisa dimaknai dengan membuat titik-titik pada kain yang lebar. Batik menjadi sebuah kesenian bergambar untuk pakaian yang sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat kita. Mengutip dari Kode Nusantara karya Hoki Situngkir tahun 2018 di halaman 105, singularitas batik Indonesia adalah keberagaman motif batik yang sedemikian ramai. Sebagaimana terlukis dalam visualisasi itu, batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan sekaligus menjadi identitas diri dan budaya masyarakat Indonesia. Terdapat 11 sebutan aktivitas membatik yang keseluruhannya diawali dengan huruf N, yaitu mengging, membuat pola batik di kertas. Japlak, memindahkan pola dari kertas ke kain. Lowong, melekatkan cairan malam ke kain. Ngiseni, memberikan motif isi. Nyolet, mewarnai bagian-bagian tertentu. Nopok, menutup bagian yang dicolet. Ngelir, melakukan pewarnaan kain secara menyeluruh. Ngelorot, proses pertama meluruhkan malam. Ngerentasi, memberikan cecek atau titik pada kelowongan. Nyumri, menutup kembali bagian tertentu. Nyoja, mencelupkan kain ke bagian tertentu dengan malam, serta ngelorot, akhir proses peluruhan malam. Kedua, membatik adalah tradisi yang sudah turun-menurun di masyarakat kita. Dan ketiga, setiap daerah mempunyai ciri khas dan corak batik yang mempunyai makna yang berbeda-beda dan filosofis yang berbeda-beda. Yang keempat, batik pertama kali dikenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto saat menghadiri konferensi PBB. Yang kelima, dalam budaya Jawa terdapat beberapa motif batik yang tidak boleh digunakan di sembarang waktu. Contohnya, motif batik parang yang dilarang untuk acara pernikahan. Kesimpulannya adalah bahwa kalau kita bicara batik, maka sebenarnya bicara tentang keberagaman yang ada di Indonesia.
Semakin kita mencintai batik, semakin kita mencintai negeri kita sendiri. Nah, terima kasih. Saya Dewi Umurni Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.